Joaquin Buckley bilang ia tidak menyukai pegulat seperti Khamzat Chimaev dan menawarkan $50.000 untuk beradu striking dengannya. Yap, sebuah pernyataan yang terdengar cukup lucu kembali datang dari kontender nomor 10 UFC welterweight Joaquin Buckley. Sebelumnya, Buckley memang mengeluarkan tantangan kontroversial tapi berbau sedikit lucu pada Khamzat Chimaev untuk bertarung dengannya tanpa menembak takedown. Ia bersedia membayar Khamzat sebanyak $50.000 jika Khamzat mau melakukannya. Hal ini didasarkan pada ketidaksukaannya pada grappler seperti Khamzat yang menurutnya hanya mengincar control time dalam pertandingannya. Buckley bukan tidak menyukai seni gulat. Ia mengaku menyukai seni gulat dalam MMA asalkan si pengguna tidak hanya melakukan control time, tapi juga melakukan serangan ground and pound atau percobaan submisi agar pertandingannya menjadi tidak membosankan bagi penonton awam. Ia menyebut Khabib sebagai nama yang sempurna sebagai contoh, karena Khabib tidak hanya membawa ke bawah, tapi juga menyiksa lawannya sampai tak berdaya, seperti yang ia lakukan pada Edson Barboza. Buckley mengatakan bahwa grappler seperti Khamzat tidak mau melakukan itu, karena ia takut resiko ancaman kena KO seperti Khabib. Karena itu, ia menawarkan uang $50.000 pada Khamzat. Lalu, apakah tanggapan Buckley ini on point? Well, sejujurnya, jika yang mengatakan itu adalah fans casual, tentu itu sangat bisa dimaklumi. Tapi masalahnya, yang mengatakan hal itu adalah atlet MMA itu sendiri, yang tentu saja seperti seolah mengakui bahwa ia takut dan tak punya jawaban terhadap gulat Khamzat. Padahal sebagai seorang atlet seni bela diri campuran, apalagi selevel UFC fighter dan memiliki peringkat, seharusnya ia sudah siap terhadap segala jenis bela diri termasuk gulat. Ada beberapa poin yang menurut saya lucu di sini. Pertama, tawaran uang $50.000 tentu bukanlah uang yang kecil bagi umumnya para fighter. Dan bahkan untuk Buckley sendiri, yang bayaran fighter akhirnya berada di kisaran $200.000. Tetapi, uang $50.000 tentu hanya sebuah lelucon bagi Khamzat yang dikabarkan mendapatkan pendapatan lebih dari $2,5 juta di fighter akhirnya. Belum lagi hadiah dari para sultan Uni Emirat Arab. Bahkan kalau Khamzat mau, ia bisa dengan mudah minta $50.000 pada Arman, yang mana itu mungkin hanya uang jajannya Arman. Khamzat memang sangat menyukai uang untuk keperluan gymnya, tapi $50.000 tentu tawaran yang tidak menggairahkan. Kedua, Khamzat tidak seboring yang dikatakan Buckley. Oke lah, kita bisa bilang laganya melawan DDP berbau boring. Tapi sebelumnya, ia banyak menghasilkan finish di ronde pertama, seperti saat melawan Robert Whittaker dan Kevin Holland. Hanya dua fighter yang selamat dari ground game Khamzat, yaitu Usman dan DDP. Jadi, tidak adil mengatakan Khamzat boring hanya dari laga terakhirnya saja. Ketiga, Buckley perlu mengetahui bahwa Khabib adalah fighter spesial yang tentu tidak adil jika setiap grappler harus dibandingkan dengan Khabib. Memang betul, melakukan ground and pound dan submisi memiliki resiko karena lawan akan mampu mereverse posisinya dan berakibat fatal. Dan ada kemungkinan juga fighter tersebut kena counter strike yang bisa membuatnya ter-KO. Karena itu, Khamzat dan Makhachev lebih banyak melakukan control time karena lawan mereka ahli dalam scrambling, terutama lawan terakhir mereka. Dan yang membedakan Khabib dengan mereka, ia kemampuannya dalam mengontrol lawan sekaligus mengajarnya. Dan sesuai teori, karena hal itu Khabib juga sering kecolongan kena pukul, tapi kita tahu sendiri kekuatan dagu Khabib di luar nalar, yang bahkan setetes darah pun tidak keluar di oktagon. Selain itu, ground and pound juga menguras stamina, dan stamina Khabib jauh lebih bagus dibandingkan Khamzat. Hanya Arman Tsarukyan saja untuk fighter saat ini yang bisa mendekati gaya Khabib. Tapi kita juga tahu bahwa Arman sering bonyok karena fighting stylenya ini. Khamzat pernah mencoba beradu striking dan ground and pound pada Gilbert Burns, dan hasilnya wajahnya bonyok gak karuan. Dan jika semua fighter bisa seperti Khabib,
maka Khabib tidak lagi spesial karena rekor bertandingnya di UFC pun hanya 13 kali. Yang membuat Khabib dianggap GOAT bukanlah jumlah kemenangannya, tapi dominasinya di oktagon yang tiada lawan. Buckley sendiri memang menganggap Khabib masuk dalam Mount Rushmore UFC GOAT. Karena itu, tantangan Buckley tersebut secara reason kurang bisa dimengerti. Jadi bagaimana menurut kalian? Jorge Masvidal bilang, Kamaru Usman akan menjadi ujian yang berat untuk Islam Makhachev. Yaps, itu dikatakan oleh pemegang sabuk BMF yang pertama, yaitu Jorge Masvidal. Pensiunan fighter yang memiliki julukan Street Jesus ini mengomentari wacana duel Islam Makhachev versus Kamaru Usman yang santer diramekan oleh manajer mereka sendiri, yaitu Ali Abdelaziz. Berbeda dengan banyak media yang mempertanyakan kelayakan Kamaru, Masvidal justru menganggap Kamaru akan menjadi tes terberat untuk seorang Makhachev. Ya, walaupun ini terdengar familiar sih, karena saat akan melawan JDM pun, banyak yang bilang JDM akan menjadi tes terberat Makhachev. Tapi alasan Masvidal sebenarnya masuk akal di sini. Masvidal mengatakan bahwa Kamaru akan menyulitkan Makhachev karena takedown defense Kamaru berada di level elit. Sebagai orang yang pernah 2 kali menghadapi prime Kamaru, Masvidal benar-benar paham seberapa mengerikannya Kamaru di masa primanya. Dan jika pertandingan Makhachev versus Usman akan berlangsung stand up, Jorge menilai striking Usman lebih baik dari Makhachev. Karena memang untuk bergulat dengan Kamaru adalah hal yang sangat sulit, karena pegulat seperti Colby dan Khamzat sangat kesulitan mengontrol Kamaru. Dan Jorge pun yakin Usman mampu mengalahkan Khamzat jika pertandingan mereka berlangsung 5 ronde. Lalu apakah pernyataan Jorge ini on point? Untuk kemampuan gulat Usman tentu sangat on point, karena Usman memang sangat bagus dalam bergulat. Dan secara skill set, saya juga paham bahwa Kamaru akan sangat berbahaya bagi Makhachev, tapi tidak bisa dipungkiri, secara rekor mutakhir, Kamaru kurang layak mendapatkan title shot. Tak ada yang meragukan skill Kamaru Usman. Namun, apakah striking Usman lebih bagus dari Makhachev? Tentu itu masih debatable. Untuk boxing, mungkin iya. Tapi Makhachev sangat ahli dalam melakukan counter strike dan tentangan taekwondo yang tidak dimiliki Usman. Kalau menurut saya yang fans awam, justru striking Makhachev lebih bagus dari Usman, dan jika Usman mampu menahan takedown Makhachev, justru kemungkinan Makhachev bisa menang KO atas Usman. Boxing Usman memang sangat rapi, tapi levelnya sedikit di atas Colby Covington. Kamaru memang mampu meng-KO Masvidal, tapi itu karena Masvidal meremehkan striking Kamaru dan lebih terfokus pada takedown defense. Selain itu, Usman sudah melewati masa primanya, jadi untuk striking justru akan menjadi keuntungan bagi Islam Makhachev yang sekarang sudah menambahkan Muay Thai dalam amunisi persenjataannya. Leg kick akan menjadi ancaman nyata bagi Usman yang dikenal memiliki lutut yang buruk. Jadi bagaimana menurut kalian?